Kalian sadar gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini tuh banyak banget orang yang suka nonton podcast ya. Mau dia lagi di mobil, di motor, lagi santai, di kerja, lagi main game, juga dengerin podcast ya. Dan kenapa tren podcast ini itu bisa populer dan pastinya banyak orang yang minat ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Nah jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya kenapa sih menurut aku pribadi, nah ini tren podcast ini bisa viral dan bisa favorit ya cuy. Tentunya buat teman-teman yang suka dengan video ini, ketika teman-teman tonton jangan lupa untuk dibantu di like juga. Dan ketika teman-teman ada yang mau ditanyain atau masih yang bingung, coba tulis di kolom komentar. Dan aku mau meminta pendapat teman-teman, kenapa sih podcast itu bisa seterkenal kayak sekarang ya bre. Nah jadi gini guys ya, kenapa podcast ini bisa terkenal dan tentunya banyak orang yang minat ya buat nonton podcast itu sendiri. Nah podcast di Indonesia itu udah banyak guys ya. Ya yang udah jelas, yang udah besar itu podcastnya Om Deddy, nah atau Podhub. Yang pastinya yang kedua itu ada namanya siapa tuh, pembasket sombong. Nah itu ada tuh. Nah itu yang kedua. Dan masih banyak lagi podcast yang seru. Dan pastinya ya dari berbagai bidang tuh udah ada podcastnya cuy sekarang. Dari finance, dari apalagi, dari nge-gym, kesehatan, kedokteran, semuanya, anything. Nah itu ada podcastnya ya bre. Dan tentunya ini tren positif banget. Dan kenapa orang-orang itu suka dengan tren podcast ini? Sebelumnya, jadi teman-teman kita throwback dulu ke mungkin di tahun 2000-an atau 2010. Jadi ketika podcast ini belum ada, orang-orang tuh lebih suka dengerin radio. Nah, dengerin radio, nonton kayak ada acara seminar, workshop, segala macemnya. Dan ada terkadang orang yang ngadain workshop atau seminar itu kan kayak podcast ya. Dia komunikasi dua arah gitu. Mungkin nanti di akhir ada tanya jawab, tapi selama 1 jam atau selama beberapa menit, ya bisa dibilang 75-90%-nya lah dari waktu workshop itu tentunya ada dua komunikasi dua arah. Nah, jadi ada pembicara, ada yang sebagai hostnya. Nah, jadi ya daripada kita menyebarkan atau sharing, mengasih edukasi ya di acara-acara tertentu yang mungkin budgetnya itu lumayan besar, kayak nyewa tempat, konsumsi segala macamnya. Nah banyak orang yang beranggapan kalau misalnya kenapa kita nggak ngadain kayak sejenis kayak tadi tuh, kayak workshop seminar cuman dalam budgeting yang murah cuy. Nah dari situ banyak tuh orang-orang yang kepikiran kalau kenapa kita nggak buat podcast aja ya. Nah tapi gue yakin kok mungkin sebelum Om Deddy atau nggak siapapun itu yang udah besar sekarang, tentunya ada kok orang yang dimana mereka itu pernah podcast, cuman ya mereka itu nggak terkenal aja orangnya, brandingnya tuh kalah ya. Nah mungkin aja ada yang seperti itu, cuma kan gue nggak tahu ya. Tapi ya ini asumsi aja sih gitu. Jadi kebanyakan orang yang suka nonton radio, dengerin radio, TV segala macam sekarang itu lebih beralih mendingan nonton podcast yang lebih berisi, nonton orang yang diidolain atau enggak influencer yang terkenal yang sesuai dengan bidangnya. Nah tentunya itu daging semuanya ya. Apalagi kalau misalnya lagi ngebahas suatu hal yang lagi trending, lagi baru, lagi daging banget nih. Nah pastinya orang-orang tuh tertarik nih gua nih nonton Nah gak kerasa 1 jam, 2 jam, bahkan orang-orang rela cuy di mobil, di motor sambil dengerin podcast ya cuy. Karena pada dasarnya orang-orang tuh suka dengan hal yang dia sukai sambil didengerin aja gitu. Kayak waktu kita nonton dengerin radio lah waktu dulu ya, sambil nongkrong dengerin radio, enjoy. Nah tapi sekarang ya bedanya kita dengerin podcast aja. Dan ini udah jadi kebiasaan, mungkin habit dari masyarakat Indonesia ya. Dan dimana ya bisa dibilang dari segi budgetingnya, costnya segala macam itu lebih minim pengeluaran dibandingkan kalau misalnya kita ngadain workshop, seminar atau apapun itulah. Nah makanya kenapa orang-orang sekarang banyak yang bikin podcast ya. Mungkin 1, 2, 3 itu oke lah. Nah tapi kan lama-lama kan banyak tuh menjabar. Dikit-dikit gue mau buka podcast kah? Waduh banyak banget nih podcast nih.
Tapi ya seru juga, itu tren positif, nggak ada yang tren negatif. Nah, tapi sejauh ini pastinya semua podcast itu baik kalau misalnya isinya daging banget, dan apalagi kalau misalnya sesuai real ya, apa yang kita rasain sebagai penonton gitu ya. Dan mungkin teman-teman di sini kalau misalnya ada yang bingung, kok bisa sih podcast itu bisa terkenal kayak sampai sekarang? Tentunya yang pertama aku jawab kesimpulannya karena orang-orang tuh lebih suka mencari informasi ke orang yang ahli langsung. Nah, itu. Jadi orang-orang tuh nggak nyari informasi tuh nggak mau lewat TikTok, Instagram atau apapun itu. Pastinya mereka tuh langsung buka YouTube dan langsung cari yang sekiranya podcast yang ngebahas tentang permasalahan A dan ada si ahlinya. Nah, itu enak tuh. Jadi beritanya itu nggak simpang siur gitu, udah tahu informasi yang benar tuh kayak gini begitu ya. Dan kedua, tentunya ini bisa dibilang habit dari zaman dulu kita yang suka nonton radio, suka liatin TV, dengerin TV, suka workshop, seminar. Nah, tentunya di podcast ini walaupun ada komunikasi 2 arah ya, atau 3 arah lah. Nah, tapi ya itu sangat bermanfaat dan sangat daging juga ya. Makanya kenapa nggak jarang orang yang ngadain podcast itu, tentunya dia tuh kayak ngadain talk show akbar gitu. Kayak misalnya dia kayak ya udah ngadain kayak gathering gitu, yang ujung-ujungnya kayak podcast, cuman kayak workshop juga sih lebih tepatnya sih. Nanti di akhir itu ada tanya jawab ya. Nah, tapi ya nggak nutup kemungkinan itu bagus aja. Lagi itu bagus, ya udah kita dukung pastinya cuy. Nah, menurut kalian kenapa sih podcast itu bisa terkenal sampai sekarang dan bisa dibilang ya ini ya tren yang akan berkembang di tahun 2026 bahkan sampai tahun 2030 ya cuy. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Aku nggak sabar bacain komentar satu-satu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.